Di tengah keramaian ibu kota Jakarta yang tak pernah tidur, hidup seorang pemulung tua bernama Pak Darma. Setiap pagi sebelum matahari muncul, ia mendorong gerobaknya, menyusuri gang-gang sempit dan jalanan besar mencari botol plastik, kardus bekas, atau apapun yang bisa ditukar dengan uang. Hari itu panas menyengat. Di trotoar dekat Bundaran HI, Pak Darma berhenti sejenak, mengelap keringat dengan sapu tangan lusuh. Gerobaknya nyaris penuh, tapi tenaganya mulai habis. Tiba-tiba, seorang bule, tinggi, berambut pirang, dengan ransel besar di punggung, mendekat. Ia tampak kebingungan memandangi peta di ponselnya. "Excuse me, sir, can you help me?" tanyanya sambil tersenyum ramah. Pak Darma hanya bisa menatap bingung. Ia tidak bisa bahasa Inggris. Tapi ia mencoba menjawab dengan bahasa tubuh, menundukkan kepala sopan dan menunjuk ke arah pos polisi terdekat. Bule itu tertawa kecil dan mengangguk. "Ah, thank you," katanya. Tapi sebelum pergi, matanya tertuju pada gerobak Pak Darma yang penuh dengan sampah daur ulang. "Are you recycling?" tanyanya sambil menunjuk ke botol-botol bekas. Pak Darma tersenyum. "Sampah, buat makan," katanya, berharap bule itu mengerti. Sejenak, bule itu terdiam, kemudian merogoh sakunya dan mengeluarkan sebotol air mineral dingin. Ia memberikannya kepada Pak Darma, yang menerimanya dengan penuh rasa syukur. "Name is Thomas," kata bule itu, sambil menunjuk dirinya. "You, Darma," jawab Pak Darma, menunjuk dadanya. Entah bagaimana, dalam keterbatasan bahasa, percakapan singkat itu menjadi awal dari persahabatan aneh namun tulus. Keesokan harinya, Thomas kembali mencari Pak Darma. Ia membawa lebih banyak air mineral, makanan, dan bahkan sarung tangan baru. Rupanya, Thomas adalah seorang dermawan dari Kanada yang sedang melakukan perjalanan keliling dunia sambil membantu orang-orang kecil yang ditemuinya. Ia terkesan dengan keteguhan Pak Darma dan memutuskan untuk membantunya. Dalam seminggu, Thomas membantu memperbaiki gerobak Pak Darma. Ia juga membelikan sepatu baru, pakaian bersih, bahkan menawarkan pelatihan daur ulang modern melalui seorang temannya di Jakarta. Pak Darma, yang sebelumnya hanya hidup dari recehan, perlahan mulai dikenal oleh komunitas daur ulang. Berkat bantuan Thomas, ia mulai diberi kepercayaan mengelola pos daur ulang kecil di pinggiran kota. Ia pun mengajak pemulung lain bekerja bersamanya. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik gedung pencakar langit, Thomas dan Pak Darma duduk di pinggir jalan sambil minum teh botol. Mereka tak banyak bicara, hanya sesekali saling tersenyum. Dalam diam, mereka tahu hidup telah mempertemukan dua orang dari dunia yang sangat berbeda, tapi hati mereka sama-sama ingin berbuat baik. Beberapa hari setelah seminar, Pak Darma kembali ke jalanan Jakarta. Kali ini bukan untuk memulung, tapi membagikan brosur dan mengajak para pemulung lain bergabung dengan bank sampahnya. Ia tak lagi malu mengakui masa lalunya, justru ia bangga. Bersama tim kecilnya, mereka membentuk koperasi yang memberdayakan para pemulung agar bisa memiliki tabungan, pelatihan keterampilan, bahkan akses ke layanan kesehatan dasar. Di dinding kantor bank sampah, tergantung foto besar, Pak Darma dan Thomas, tersenyum di depan gerobak lama yang kini sudah menjadi simbol perjuangan. Setelah hampir setahun hanya berkomunikasi lewat layar ponsel, suatu pagi, tanpa pemberitahuan, Thomas kembali ke Jakarta. Ia turun dari taksi di depan kantor bank sampah Pak Darma, yang kini sudah diberi nama, Satu Langkah. Pak Darma yang sedang menyusun botol plastik terkejut saat melihat sosok tinggi berambut pirang berdiri di depannya.
Thomas, Pak Dharma, jawab Thomas sambil tertawa dan membuka pelukannya. Mereka berpelukan erat, seperti dua sahabat lama yang bertemu kembali setelah melewati banyak badai. Thomas berjalan berkeliling melihat perkembangan. Kantor sederhana itu kini punya papan nama, ruang penyimpanan yang rapi, dan beberapa alat pencacah plastik yang dibeli dari hasil donasi. Anak-anak pemulung juga punya ruang kecil untuk belajar dan bermain. Semuanya dibangun dari semangat perubahan. Malam itu, mereka duduk di warung kopi, berbicara panjang lebar. Thomas bercerita bahwa ia ingin tinggal lebih lama di Indonesia, membantu membangun sistem edukasi lingkungan untuk anak-anak jalanan. Kita mulai dari anak-anak. Kalau mereka cinta bumi, masa depan Jakarta akan lebih baik, kata Thomas. Pak Dharma mengangguk, matanya berbinar. Hidup yang dulu hanya soal bertahan, kini penuh makna dan rencana. Setahun kemudian, Bank Sampah, Satu Langkah, sudah memiliki 3 cabang, di Bekasi, Depok, dan Tangerang. Para pemulung kini dipanggil pejuang lingkungan. Mereka punya seragam sederhana dan KTP pekerja. Pak Dharma tidak lagi mendorong gerobak, tapi ia tetap datang setiap hari ke pos. Ia menyapa satu persatu pekerja, mengisi daftar kehadiran, memberi semangat. Kadang, ia membantu anak-anak membaca buku di pojok perpustakaan kecil yang dibangun dari kontainer bekas. Suatu hari, televisi nasional menayangkan dokumenter tentang kisah hidupnya. Dalam video itu, ia berdiri di depan gerobaknya yang kini dijadikan monumen kecil di halaman kantor. Gerobak ini bukan hanya tempat saya mencari makan, katanya dalam wawancara. Tapi saksi bahwa siapapun, kalau diberi kesempatan, bisa berubah dan mengubah. Berita itu viral. Beberapa universitas mengundang Pak Dharma sebagai narasumber. Bahkan ada mahasiswa yang menjadikan kisahnya sebagai skripsi. Suatu malam, setelah kegiatan selesai, Thomas dan Pak Dharma duduk di atap kantor sambil minum teh hangat. "Dharma," kata Thomas, "kamu sadar enggak, kamu sekarang lebih terkenal dari aku." Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif ini. Semoga cerita ini bisa menyentuh hati kamu dan mengingatkan kita semua bahwa kebaikan sekecil apapun bisa membawa perubahan besar. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa like sebagai bentuk dukungan. Tinggalkan komentar tentang bagian cerita yang paling menginspirasi kamu. Subscribe biar nggak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Dan tentu saja, share ke teman-temanmu, siapa tahu mereka butuh secercah harapan hari ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tetap jadi orang baik, sekecil apapun langkahmu. Terima kasih.